Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam ibadah harian GKI Batu. Semoga Bapak Ibu, saudara terkasih dalam keadaan sehat dan sejahtera. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 256, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. 3, 2, 1. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami saat ini akan membaca, merenungkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kiranya Engkau yang berkata-kata dalam setiap kami. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Dwi yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Renungan kita pada saat ini saya beri judul Setiap Orang Kristen Adalah Karismatik. Setiap orang Kristen adalah karismatik. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam sejarah perjalanan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki seorang orator yang ulung, yaitu Bung Karno, presiden pertama kita. Dia memiliki karisma yang besar dalam setiap pidatonya, dalam setiap ceramahnya, dalam setiap orasi yang ia lakukan, bisa menyihir banyak pendengarnya. Seorang yang pernah mendengarkan pidato Bung Karno, Nelson Mandela, seorang yang berasal dari Afrika Selatan itu merasa terinspirasi ketika mendengarkan pidato Bung Karno. Ia berjuang di Afrika Selatan untuk kemerdekaan bangsanya, membebaskan negerinya dari politik ras. Salah satunya karena dia terlecut semangat nasionalisme itu, mendengar
pidato daripada Bung Karno. Saudara-saudara, Bung Karno yang berkarisma itu bukan hanya saat pidato didengarkan banyak orang dan orang merasakan akan apa yang menjadi perkataannya yang berwibawa, tetapi di dalam kehidupan nyata keseharian Bung Karno, asisten pribadi Bung Karno juga bersaksi bahwa karisma Bung Karno itu nyata dalam hidupnya sehari-hari. Bung Karno hidup secara sederhana dan merakyat. Dan yang mengagumi karisma Bung Karno tentu bukan hanya asisten pribadinya, bukan para pendengarnya ketika Bung Karno itu berpidato, tetapi banyak kaum hawa, lawan jenis Bung Karno, juga mengagumi karisma dari Bung Karno. Saudara-saudara, secara umum kita memahami bahwa karisma itu adalah berkaitan dengan kepemimpinan. Secara umum orang memahami karisma itu dihubungkan dengan bakat kepemimpinan seseorang yang mampu membangkitkan kekaguman banyak orang terhadap dirinya. Namun, secara khusus di dalam kekristenan kata karismatik itu berasal dari karismata yang berarti karunia-karunia. Di dalam bacaan kita 1 Korintus 12 ayat 4, di sana dikatakan ada rupa-rupa karunia. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi, kalau judul renungan kita mengatakan setiap orang Kristen adalah karismatik, itu maksudnya bahwa setiap kita sebagai orang Kristen itu memiliki karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Tiap-tiap kita memiliki karunia. Jadi karismatik di sini tidak identik dengan nama gereja tertentu. Karismatik ini juga tidak identik atau tidak sama dengan orang-orang yang memakai nama karisma. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada penyanyi yang lagi hits, penyanyi dangdut, Nela Karisma. Ada yang menjadi penggemar Nela Karisma di sini? Saudara-saudara, karismatik di sini menyatakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang percaya yang dianugerahi, dipercayai oleh Bapa dengan perlengkapan surgawi berupa karunia Roh Kudus, yang dengan maksud agar orang percaya, agar kita itu cakap melakukan tugas-tugas kita di dalam rangka menyaksikan kebangkitan Kristus, kabar baik, berita Injil. Pernyataan bahwa setiap orang itu karismatik, saudara-saudara, memiliki dua latar belakang di dalam perikop ini. Yang pertama, karena memang ada sebagian orang Kristen tertentu yang merasa minder. Sekalipun sudah Kristen, sekalipun sudah menjadi pengikut Kristus, sekalipun sudah dicurahi oleh Roh Kudus, tapi masih belum merasa mengalami dan memiliki karunia roh. Banyak orang minder karena merasa tidak seperti orang yang lain yang bisa melakukan beberapa hal yang seringkali diidentikan orang itu dikaruniai karunia roh. Banyak orang Kristen yang minder karena memahami karunia roh itu secara sempit, diidentikan dengan hal-hal yang bombastis. Misalnya bisa melakukan mujizat penyembuhan, misalnya bisa berbahasa lidah, misalnya bisa melakukan hal-hal yang lain yang spektakuler. Saudara-saudara, itu tidak salah, itu betul. Tetapi karunia roh itu tidak hanya berbicara sesuatu yang spektakuler. Karunia roh itu juga mewujud di dalam kehidupan yang seringkali oleh banyak orang
dipandang sebagai sesuatu yang biasa. Padahal itu juga karunia roh. Misalnya, menafsirkan perkataan Allah dalam Alkitab. Itu juga karunia roh. Karena itu saudara-saudara, ukuran seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan memiliki karunia roh bukan pada hal-hal yang spektakuler yang melekat pada dirinya saja, bukan saat mereka bisa berbahasa lidah atau melakukan mukjizat penyembuhan saja, tetapi ukuran hidup seseorang dikatakan karismatik, sudah memiliki karunia roh itu adalah ketika seseorang itu di dalam hidupnya bisa memancarkan kasih dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Karena itu jelas sekali Rasul Paulus mengatakan di ayat 7 bahwa tiap-tiap orang yang diberikan karunia itu dengan tujuan untuk kepentingan bersama, maksudnya untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk pembangunan jemaat. Karena itu saudara jangan minder, setiap kita itu telah diberikan karunia roh. Oleh karena itu setiap kita itu bisa disebut karismatik. Orang-orang yang dalam hidupnya telah diberi anugerah karunia oleh Bapa dengan segala macam perlengkapan surgawi. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, latar belakang yang menjadi penyebab Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar jangan mengejar karunia-karunia roh itu sebagai tujuan hidupnya, karena Rasul Paulus melihat banyak orang Kristen di Korintus saat itu yang membanggakan diri, menyebut diri penuh dengan karunia roh, dan akibatnya mereka memandang rendah sesamanya. Mereka menjadi sombong, merasa lebih rohani, merasa lebih tinggi rohaninya. Dan ingat, Rasul Paulus menasihatkan jangan jatuh di dalam kesombongan, karena kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Karena itu berlomba-lomba mengejar karunia roh itu boleh, tetapi jangan kemudian membuat situasi kehidupan berjemaat itu menjadi bergeser. Jemaat yang berlomba-lomba untuk mengejar karunia roh itu menciptakan suatu situasi yang tidak kondusif. Kehidupan jemaat itu lebih mirip seperti gelanggang kompetisi daripada mengutamakan relasi. Karena ada adu gengsi, merasa paling rohani, ujung-ujungnya segregasi, perpecahan. Karena merasa berbeda dengan yang lain, merasa paling memiliki karunia roh yang hebat. Dan kalau kita lihat di dalam perikop selanjutnya, maka Rasul Paulus kemudian menasehati dalam ayat 12 sampai 30. Rasul mengilustrasikan gereja atau kumpulan orang percaya itu sebagai tubuh dengan banyak anggota. Dengan harapan melalui pemahaman seperti itu jemaat merasa bahwa perlengkapan surgawi, karunia-karunia yang diberikan itu bertujuan untuk saling melengkapi, sehingga mereka sadar bahwa sebetulnya setiap anggota Tuhan, anggota tubuh Kristus, orang Kristen itu adalah karismatik. Adalah karismatik. Itu yang ingin ditekankan. Karena itu seyogyanya setiap jemaat saling memperlengkapi satu dengan lain dalam relasi kasih yang tulus, sehingga kehidupan jemaat itu bisa menjadi berkat di dalam lingkungan jemaat maupun dalam lingkungan masyarakat. Saudara-saudara, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, memiliki karunia roh itu penting sebagai perlengkapan surgawi, sebagai senjata kita, kecakapan kita di dalam memberitakan Injil. Tetapi juga yang jauh lebih penting adalah bagaimana hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita menghasilkan buah Roh Kudus
di dalam kehidupan kita. Karena dengan memiliki buah Roh Kudus, maka hidup kita akan memancarkan karakter Kristus. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen yang karismatik itu bukan pilihan, tetapi itu adalah anugerah. Anugerah yang diberikan kepada kita. Karena itu mari kita syukuri dengan cara mempraktekkan, mewujud nyatakan karisma, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk memperlengkapi sesama. Jika karismata itu kita kembangkan di dalam kehidupan dan pelayanan kita, maka kehidupan kita akan berdaya guna dan berhasil guna. Kehidupan kita akan berdampak. Kehidupan kita akan menjadi saluran berkat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Karunia berdoa berguna di masa-masa sulit seperti ini. Dengan karunia berdoa, kita bisa mendoakan diri kita dan sesama. Karunia untuk menafsirkan perkataan firman Tuhan di dalam Alkitab itu berguna mengajar, membimbing dan memimpin orang ke dalam jalan kebenaran. Karunia kita untuk berkata-kata di dalam hikmat itu berguna untuk memberikan nasihat. Karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bernubuat, memiliki pandangan yang jauh ke depan. Artinya karunia Tuhan memberikan visi kepada kita, itu berguna untuk menyambut dan menyongsong kehidupan kita, terutama sebagai gereja, di dalam rangka pelayanannya di masa yang akan datang. Sehingga saudara-saudara, sebagai seorang Kristen yang karismatik, mari, masih banyak karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita, agar semuanya itu kita pakai untuk kita kembangkan melayani Tuhan dan sesama. Jadilah orang Kristen yang karismatik, yang penuh dengan karunia. Karena dengan begitu, saudara bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Selamat menjadi orang Kristen yang karismatik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena masing-masing diri kami telah Tuhan perlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga diri kami masing-masing sebagai pengikut Kristus, kami adalah seorang yang karismatik. Tuhan, terima kasih karena melalui karunia-karuniamu itu dapat kami pergunakan untuk kesaksian hidup kami dalam rangka memberitakan Injil Kerajaan Allah, di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja. Kami berdoa untuk gereja GKI Batu di mana kami berada melayani. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu di tempat ini, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan para penatua di dalam kemajelisan jemaat, para pengurus komisi, panitia semester, tim gugus tugas, supaya dalam pelayanan kami boleh menjadi saluran berkat bagi anggota jemaat, bagi lingkungan, bagi keluarga kami, bahkan bagi masyarakat di kota Batu ini. Kami berdoa untuk pemerintah dengan program vaksinasi, kiranya semuanya boleh dapat meresponi dengan baik, sehingga pengendalian wabah virus corona dapat dikendalikan. Juga untuk berdoa bagi kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, menerapkan 5M, sehingga pengendalian terhadap penyebaran virus corona dapat terjadi dan boleh membawa keadaan yang membaik. Berdoa untuk Presiden kami, Gubernur, Wali Kota Batu, Ibu Dewanti Rumpoko dan Pak Punjul, juga badan-badan terkait, badan legislatif dan juga yudikatif, semuanya Tuhan memberkati supaya pelayanan mereka bisa bersinergi. Demikian juga berdoa untuk pihak keamanan yang menjaga bangsa dan negeri kami, terutama kami berdoa untuk penanganan terorisme
kiranya Tuhan bersama dengan aparat keamanan membasmi orang-orang yang bermaksud jahat menghancurkan negara kami. Berdoa untuk pemulihan ekonomi negeri kami, terutama untuk saudara-saudara kami yang terdampak. Ya Tuhan, kiranya Engkau membagikan berkat-Mu, memberikan pekerjaan, ide-ide yang kreatif, baik kepada jemaat maupun masyarakat secara luas, sehingga mereka beradaptasi dengan era kenormalan yang baru ini. Tuhan, biarlah kami juga berdoa untuk para lansia, orang-orang yang lanjut usia di dalam segala kerentanan kelemahan tubuh mereka. Tuhan yang memberikan kesabaran, kekuatan, demikian juga mereka yang berpulih dari sakit mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan dan kekuatan yang baru. Kiranya kasih Tuhan Yesus yang boleh menjadi ujab obat yang mujarab, sehingga saudara-saudara kami boleh disembuhkan dan dipulihkan. Kami berdoa untuk masing-masing keluarga di Jemaat GKI Batu, bahkan setiap keluarga, orang-orang yang mengikuti ibadah harian ini. Tuhan, Engkau mengerti pergumulan kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Bahkan untuk anak-anak kami yang masih sekolah secara online, Tuhan juga memberkati anak-anak kami. Berdoa secara khusus ya Tuhan, besok tanggal 26 Mei di PGIS Kota Batu juga akan dilangsungkan acara Temu Raya Paduan Suara Gerejawi 2021 secara virtual. Kami berdoa kegiatan Terapadu atau Pesparawi ini dapat menjadi berkat bagi jemaat, membina di dalam kerinduan jemaat bernyanyi memuji Tuhan. Kami menyerahkan seluruh panitia, kami menyerahkan seluruh pengurus PGIS dapat melayani dengan baik. Kami menyerahkan setiap kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memperlengkapi, menyertai kami sekalian. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di dalam berkat anugerah-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, sambutlah berkat Tuhan dan arahkanlah hatimu kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.